Dasar Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan Peraturan PKN Nomor 6 Tahun 2022. Apa itu disiplin? Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap PNS memiliki kewajiban yang harus ditaati. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain kewajiban, ada juga larangan tegas yang wajib dihindari sebagai PNS. Menyalahgunakan wewenang. Melakukan pungutan liar atau di luar ketentuan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu, pilkada, seperti ikut atau menjadi peserta kampanye. Memiliki, menjual, atau menggadaikan barang milik negara secara tidak sah. Hukuman disiplin dibagi atas 3, yaitu 1. Hukuman disiplin ringan. Diberikan untuk pelanggaran yang dampaknya pada unit kerja. Jenis hukumannya terbagi 3 yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang. Diberikan untuk pelanggaran yang dampaknya pada instansi. Jenis hukumannya terbagi 3 yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. 3. Hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang pelanggarannya berdampak negatif pada negara. Adapun jenis hukumannya adalah 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jenis hukuman disiplin dan dampak negatif pada unit kerja, instansi, dan negara. Kategori hukuman disiplin ringan dapat kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Kategori hukuman disiplin sedang dapat kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Kategori hukuman disiplin berat dapat kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Siapakah yang berwenang menghukum? Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman untuk pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Untuk pejabat di bawahnya, dia menangani sanksi kategori sedang dan berat. Selanjutnya, Kepala Dinas atau pejabat pimpinan tinggi pratama punya wewenang menghukum bawahannya langsung. 1 tingkat di bawah, sanksi ringan. 2 tingkat di bawah, sanksi sedang. Dan pejabat fungsional, sanksi ringan sedang.
Turun satu tingkat, ada pejabat administrator. Punya wewenang menghukum bawahannya langsung. Satu tingkat di bawah, sanksi ringan. Dua tingkat di bawah, sanksi sedang. Terakhir pejabat pengawas. Punya wewenang menghukum bawahannya langsung. Satu tingkat di bawah, sanksi ringan. Dua tingkat di bawah, sanksi sedang. Tahap selanjutnya, ada pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan. Tahap pemanggilan, PNS diduga melanggar disiplin, ada surat pemanggilan 1 secara tertulis. Jika hadir, langsung ke tahap pemeriksaan. Jika tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Ini dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Apabila PNS tersebut kembali tidak hadir pada panggilan kedua, pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti yang ada. Selanjutnya pemeriksaan bertujuan mencari kebenaran secara objektif. PNS yang diduga melanggar disiplin, atasan langsung wajib segera menindaklanjuti. Jika atasan mengabaikan, maka bisa dikenakan hukuman disiplin yang lebih berat. Jika panggilan pertama tidak hadir, akan ada panggilan kedua paling lambat 7 hari. Jika yang bersangkutan tidak hadir panggilan kedua, maka pemeriksa menjatuhi hukuman disiplin berdasarkan alat bukti. Semua keterangan dituangkan dalam BAP. Jangan mempersulit jalannya pemeriksaan. PNS yang diperiksa baik secara langsung maupun virtual. Jika tidak menandatangani BAP, tetap dijadikan dasar penjatuhan hukuman. PNS diberi salinan BAP. Proses yang jelas dan terukur ini memastikan penegakan disiplin yang adil dan bermartabat. Penting untuk diingat bahwa hukuman disiplin bersifat pembinaan. Sebelum menjatuhkan hukuman, pejabat yang berwenang menghukum wajib melakukan 4 hal penting. 1. Mempelajari dengan teliti hasil acara pemeriksaan. 2. Memperhatikan dengan seksama apa latar belakang atau faktor yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi. 3. Menilai adakah yang dapat memberatkan atau justru meringankan hukuman. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Penyampaian keputusan hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memanggil secara tertulis PNS. Penyampaian secara tertutup merupakan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan pejabat yang menyampaikan. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan. Pengiriman keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.